Baik. Dengan boleh saya tahu dengan siapa? Dengan Mas Ryan. Oke, Mas Ryan ini dari prodi apa, Mas? DKV. Oke, DKV. DKV itu berarti FPS ya? Ya, Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Rumah? dari Sidoarjo Mas. Sidoarjo. Oh, daerah mana ya, Mas? Paling bener. Oh, terus ke sini itu tadi niatnya apa? Ngopi. Ya ngopi bentar doang. Oke. Eh, jadi di sini saya mau buat video praktek konseling humanistik, Mas. Jadi video praktek konseling humanistik itu Mas Ryan boleh menceritakan masalah sampean, terus nanti saya akan menggunakan teori eksistensial. Jadi teori eksistensial itu tentang bagaimana manusia itu menyadari, bagaimana manusia itu bisa memiliki kebebasan kayak gitu. Nah, terus kalau boleh tahu, Mas Ryan ada keluhan atau permasalahan yang belum pernah Mas Ryan ceritakan atau Mas Ryan pendam sendiri kayak gitu? Ada sih. Ada ya? Ada. Oke. Nah, terus sebelum saya mulai, di sini konseling ini akan berjalan selama 15 sampai 30 menit. Dan tenang saja, Mas Ryan, rahasia Mas Ryan atau cerita yang Mas Ryan ceritakan tidak akan saya ceritakan kepada siapa-siapa atau tidak akan saya sebar kayak gitu. Kalau boleh tahu, boleh Mas Ryan mulai awal mula dari permasalahan Mas Ryan dulu. Permasalahan Mas Ryan ini apa? Bullying. Oke, bullying. Kalau boleh tahu awal mula bullying itu gimana dan juga awal mulanya itu kayak gimana? Lebih tepatnya saat saya masih mondok dulu Oke. di sebuah pondok pesantren di Pacet. Emang nggak tempat ya? Ya, tidak apa-apa. Di Pacet. Nah itu lebih tepatnya pas saya masih MTS. Oke, jadi Mas Ryan ini pernah mondok, terus pondoknya itu berada di Pacet, kayak gitu ya. Nah, terus kalau boleh tahu awal mula Mas Ryan bisa dibully atau kena bullying ini bagaimana? Kayaknya gara-gara terlalu pendiam atau enggak kayak terlalu apa ya, culun gitu. Oke, terus menurut Mas Ryan, tindakan Mas Ryan yang pendiam atau culun itu yang membuat Mas Ryan jadi dibully kayak gitu? Iya. Oke, seperti kalau boleh tahu bentuk pembuliannya itu kayak gimana? Apakah fisik atau verbal atau cuma olok-olok doang kayak gitu? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Terus menurut Mas Ryan, apakah pembulian ini mengganggu kehidupan Mas Ryan? Banget sih. Banget ya. Terus menurut Mas Ryan punya salah nggak ke pembuli atau kepada orang yang bully sampean kayak gitu? Dulu itu sempet awal-awal itu kan kayak sehabis pengajian subuh gitu kan. Iya. Itu sempet ketiduran sampai waktu berangkat sekolah. Jadi kan saya belum sempet piket banyak beberapa minggu gitu, sempet kelupaan. Mungkin gara-gara itu. Oke, jadi awal mula menurut Mas Ryan, kenapa Mas Ryan bisa dibully itu karena Mas Ryan kelupaan piket. Iya. Setelah kajian subuh. Terus setelah itu apakah Mas Ryan ditegur oleh orang tersebut atau langsung melakukan tindakan bullying itu tadi? Kayaknya saya lupa, itu kan 3 kali ya Mas. Oke. Itu pas keempat niku kan saya nggak lupa. Saya langsung balik ke kamar. Ya. Terus langsung piket. Nah balik-balik niku anak-anak udah pada marah nungguin nasinya. Padahal kan itu nggak setelat biasanya gitu. Oke. Menurut Mas Ryan itu apakah tindakan Mas Ryan itu menurut sampean ya, tindakan sampean itu buruk atau bisa dimaklumi lah harusnya? Ya buruk sih Mas, tapi ya namanya awal-awal kan masih belum terbiasa. Apalagi masih kelas 7.
jadi harusnya bisa dimaklumi lah ya Ya. oleh kakak tingkat sampean kayak gitu. Terus apakah Mas Ryan merasa bersalah setelah meninggalkan piket tadi? Iya. Menurut sampean merasa bersalah. Jadi di konseling eksistensial ini itu juga menjelaskan jika manusia itu memiliki kebebasan. Nah, tapi kebebasan ini juga diikuti oleh tanggung jawab. Jadi kalau semisal Mas Ryan ini pernah meninggalkan piket, Mas Ryan ini bagaimana caranya biar bisa mengganti lah kesalahan Mas Ryan itu, entah dengan minta maaf atau mengganti piket tadi kayak gitu. Terus juga Mas Ryan nggak perlu merasa bersalah tentang bagaimana meninggalkan piket tadi, soalnya ada tanggung jawab lah setelah tindakan tersebut. Nah, terus teknik konseling ini juga bisa Mas Ryan terapkan lah untuk kehidupan selanjutnya. Misal sekarang sampean kan lagi berkuliah di FBS, Iya. jurusannya di kafe ya. Nah, di situ Mas Ryan juga bisa apa ya, istilahnya merefleksi lah. Kalau semisal saya tidak belajar, apakah saya tidak akan kenapa-kenapa atau tidak akan menjadi tidak akan ada konsekuensi lah untuk diri saya sendiri kayak gitu. Kalau semisal saya tidak belajar, saya akan tidak paham materinya. Nah, itu tanggung jawab maksudnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Apakah ada cerita lagi yang bisa Mas Ryan ceritakan atau gimana? Atau permasalahan yang sedang Mas Ryan keluhkan lah di perkuliahan sekarang itu? Kalau di perkuliahan sih cuma masalah tugas yang sering menumpuk. Oke, tugas yang sering menumpuk ya, itu juga ada. Jadi kebebasan manusia kan diiringi oleh tanggung jawab seperti yang saya bilang tadi. Ya. Mas Ryan bisa kok meninggalkan tugas-tugasnya tadi, tapi tanggung jawabnya setelah itu apa? Ya, Mas Ryan tidak akan dapat nilai. Terus Mas Ryan juga tidak paham materinya kayak gitu. Jadi menurut Mas Ryan, tindakan seperti apa yang harus Mas Ryan kerjakan lah setelah, bukan tindakan yang Mas Ryan tindakan yang akan Mas Ryan lakukan setelah melalui sesi konseling ini, dan juga saat mendapatkan tugas yang banyak, apakah Mas Ryan akan meninggalkan atau mengerjakan semampunya? Ya, mengerjakan lebih awal. Oke. Terus Mas Ryan sering mepet deadline nggak kalau mengerjakan tugas? Tiap mapel, tiap tugas. Oke, jadi tiap tugas Mas Ryan sering mepet deadline ya. Nah, terus saat mepet deadline, apakah Mas Ryan merasa menyesal? Kenapa nggak aku kerjakan lebih awal ya, kayak gitu? Iya. Iya, kayak gitu ya. Terus Mas Ryan ini kan juga kuliah di kafe kan, pasti tugasnya banyak menggambar. Banyak menggambar. Ada kesulitan nggak di beberapa tugas? Kalau menggambar sih enggak, cuman yang kesulitan tuh di bagian bagaimana cara membuat mewarnai. Oke, jadi Mas Ryan merasa kesulitan saat berhubungan dengan mewarnai. Gitu. Baik, terus Mas Ryan, cara mengatasi kesulitan Mas Ryan itu gimana? Ya, gimana ya? Saya harus membiasakan diri untuk terbiasa mewarnai. Membiasakan diri. Apakah ada agenda tertentu atau kegiatan tertentu yang Mas Ryan lakukan untuk bisa membiasakan diri itu? Apakah Mas Ryan itu belajar tiap hari itu praktek mewarnai, atau belajar dari YouTube, atau belajar Biasanya dari sih internet? sering muncul di sosial media aja. Oke. Terus tips-tips pencampuran warna itu kayak gimana? Jadi cara Mas Ryan belajar untuk mewarnai itu dengan mempelajari dari sosmed. Oke. Terus apakah Mas Ryan akan melakukan praktek setelah melihat lah dari sosmednya?
Ya mungkin bisa jadi. Oke. Terus untuk permasalahan lain, apakah ada yang Mas Ryan mau ceritakan kepada saya atau sudah selesai? Udah sih nggak ada. Oke, terima kasih Mas Ryan.